Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Kabarnya bagaimana? Semoga sehat selalu ya. Nih Serambi Putendri hadir menyapa kalian ya, dimanapun berada. Dimana? Ya Serambi Putendri lah tentunya, sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Kita belajar bersama ya. Nah kalau sekarang kita belajarnya tentang apa sih Bu Tenri? Nih sebentar. Belum berdoa nih. Nah, kita berdoa dulu ya dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita ya dapat bermanfaat, dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita intip ya. Materi apa kali ini? Nih. Waduh, sepertinya berat nih Bu Tenri. Apa nih? Nih, menyapa kelas kata dalam bahasa Indonesia. Wah, pernah dengar sih, tapi apa ya? Ya, masuk dulu ya pengertian kata. Kata adalah bentuk bebas yang terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bentuk bebas yang lebih kecil lagi. Jadi sudah inilah bagian yang terkecil loh ya, nggak ada lagi gitu. Tapi dia punya makna, makanya di sini bentuknya bentuk yang paling kecil tapi dia punya makna ya. Bu Tenri ambil pinjam dari pernyataannya Wijana tahun 2009 di halaman 33. Semoga dari hasil pemaparan dari pengertian kata ini kalian juga bisa langsung nyantol nih apa ya, nih apa nih gitu ya. Tapi tenang, untuk memberikan pemahaman yang jauh lebih hebat dari sebelumnya, nih Bu Tenri langsung memberikan bentuk kata aja. Karena biasanya anak-anak hebat itu langsung masuk ke dalam contohnya. Nih contohnya bentuk katanya. Yang pertama ada kata dasar dan kata turunan. Mengapa disebut kata dasar? Karena memang kata ini memang belum mendapatkan apa-apa, bentuk proses apapun belum dapat di situ ya. Kalau kata turunan ini kata yang sudah mendapatkan proses ya. Apa sih Bu Ten? Nah, kata dasar itu biasanya kita taunya ada di kamus besar nih. Di situ kan ada kata dasar. Nah, ternyata kalau kata turunan itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada kata berimbuhan, kemudian kata ulang, kemudian kata majemuk. Nah, ini yang sudah mendapatkan proses. Kalau kata berimbuhan kita mendengar istilah prefiks ya, sisipan, kemudian akhiran, awalan akhiran, dan kombinasi. Kalau kata ulang tuh biasanya ada kata ulang dwilingga, dwipurwa, kemudian kata ulang sebagian, kata berimbuhan dan kata ulang berubah bunyi. Begitu. Tapi untuk kali ini kita belajarnya bukan tentang kata turunan tapi langsung ke kata dasarnya. Kita langsung ke kelas kata. Yang pertama ada kata benda atau istilahnya nomina. Yang kedua kata kerja atau verba. Kata sifat atau adjektiva. Kata keterangan atau adverbia. Kata ganti atau pronomina. Kata bilangan atau numeralia. Kata tugas. Nah, kenapa disebut kata tugas? Kata tugas ini adalah kata yang belum bisa berdiri sendiri atau memiliki makna. Artinya kata ini harus nempel sama teman yang lain sehingga si kata itu punya makna. Sedangkan kalau kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, kata bilangan itu satu kata misalnya contoh dari masing-masing kata tersebut langsung kita pahami. Kalau kata benda contoh singkat aja. Ada meja, kita tahu artinya meja. Kata kerja, menulis, kita sudah tahu bahwa menulis itu seperti apa. Kata sifat misalnya, rajin, itu kita sudah tahu paham artinya rajin. Kata keterangan misalnya, sekencang-kencangnya, kita sudah paham. Kata ganti misalnya, dia, kita sudah paham. Kata bilangan, satu. Nah, dari contoh kata yang Bu Teni sampaikan tadi itu tanpa ada kata lainnya sebelum membentuk kalimat itu kita sudah paham artinya apa. Itu yang dimaksud dengan kata-kata tersebut. Tapi kalau kata tugas tidak bisa berdiri sendiri sehingga harus membutuhkan kata setelahnya untuk mencapai makna. Contoh kata tugasnya. Kata tugasnya itu ada kata hubung, kata depan atau preposisi, kata sandang atau artikula, partikel, dan kata seru atau interjeksi. Kelima contoh atau pecahan dari kata tugas ini dia tidak bisa berdiri sendiri.
sehingga harus nempel sama temennya. Kita masuk ke contohnya ya. Penjelasan tentang kelas kata. Kalau kata benda atau nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh, buku, pensil, kursi, meja, siswa. Kata kerja atau verba. Verba merupakan kata-kata yang menyatakan suatu perbuatan atau tindakan, proses, gerak, keadaan, peristiwa, atau terjadinya sesuatu. Contoh, makan, minum, menari, menulis. Kata sifat atau adjektiva adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan, memberikan keterangan atau deskripsi, dan memberi sifat pada sesuatu benda. Contoh, malas, pintar, bahagia, ramah. Kata keterangan atau adverbia adalah kata yang digunakan untuk memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, adjektiva, atau pada kalimat. Contoh, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan alat atau cara, keterangan tujuan, atau keterangan kesertaan. Di situ Bu Tendy sudah paparkan beberapa contohnya. Kemudian ada kata ganti atau pronomina, adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Ada 3 macam pronomina, yaitu pronomina persona. Itu pun terbagi atas kata ganti orang pertama, tunggal dan jamak. Kata ganti orang kedua, tunggal dan jamak. Kata ganti orang ketiga pun ada tunggal dan jamak. Berikutnya ada kata ganti atau pronomina yang berikutnya penunjuk. Yang terakhir pronomina penanya, yaitu biasanya kita istilahnya adalah adik simba. Ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. 1, 2, kedua, pertama, setengah, sedikit, banyak, seluruh, bisa eka, dwi, dan lain sebagainya. Kata depan ini sudah masuk ke kata tugas ya. Kata depan atau preposisi merupakan kata yang biasa terdapat di depan nomina. Contohnya di, ke, dari, daripada, pada. Nah, ini yang tadi Bu Tendy sampaikan. Kata depan tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, apa artinya di? Kita tidak tahu. Tapi ketika saya gabungkan dengan kata setelahnya, misalnya di rumah, kita paham. Ya, ke sekolah kita paham, dari pasar, nah kita paham artinya. Tapi ketika kata depan atau preposisi ini berdiri sendiri, kita cari di kita cari di kamus, dia tidak bermakna, begitu ya. Kata hubung atau konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Bisa juga antar paragraf. Ada konjungsi koordinatif, ada konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Contoh kasar, saya tanya kepada kalian, apa pengertian dan? Tidak ada. Tapi ketika saya gabungkan dengan kata yang lain, aku dan kamu, bermakna. Nah, itu yang dimaksud dengan kata tugas. Berikutnya kata sandang atau artikula adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina atau kata benda, atau lebih sederhananya berfungsi menyertai kata setelahnya. Si, sang, para, kaum, sri, hyang. Si, kancil misalnya. Sang presiden misalnya. Nah, seperti itu ya. Berikutnya partikel atau kata penegas adalah kata yang berfungsi memperjelas atau memberikan penekanan serta memperkuat intonasi dari kata yang diikuti. Ada 4 contoh partikel. Lah, tah, kah, pun. Butenrilah. Nah, itu tuh penegas. Tapi ketika saya tanya apa artinya lah, tidak ada. Butenrikah, butenripun, butenritah. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, kata seru atau interjeksi adalah kata yang mengungkapkan seruan perasaan. Ah, aduh, wah, ampun, idih. Nah, seperti itu ya. Contoh catatan kelas kata yang sudah pernah ditulis oleh kakak-kakak kalian ya, anak-anak hebat. Kenapa Bu Tendy juga ingin menyampaikan bahwa mereka pun juga punya catatan. Kelas kata ini Bu Tendy sampaikan di awal agar kalian punya pemahaman tentang kata.
Karena untuk membuat sebuah teks yang utuh, kalian juga harus memiliki referensi atau pembendaharaan kata yang sangat banyak. Nih, punya siapa sih? Wah, ada kakak-kakak hebat kalian yang juga mencatatnya dengan baik ya. Tada, punya siapa ini? Nih, berikutnya. Punya siapa nih? Wah, yuk anak-anak hebat, kita berlatih. Tulislah sebuah kalimat dari masing-masing kelas kata, dimulai dari sekarang. Pastikan pilihan kata di luar pembahasan sebelumnya ya. Jangan lupa beri penanda untuk kelas kata yang dimaksud. Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, kata bilangan, dan masing-masing kata tugas untuk kata depan, kata hubung, kata sandang, partikel, dan kata seru. Satu saja, satu kalimat untuk masing-masing kelas kata. Beri penanda untuk kata yang kamu maksud. Berarti ada berapa kalimat? Iya, ada 11 kalimat. Benar. Daftar pustakanya Bu Tenri anak-anak hebat nih. Di sini Bu Tenri juga mengucapkan terima kasih kepada para penulis, para penyunting, para penelaah, dan para pencipta karya sebelumnya yang telah menginspirasi Bu Tenri untuk menghadirkan video pembelajaran ini. Dan tentunya ini adalah salah satu slide karnival yang Bu Tenri pinjam untuk pembelajaran video kali ini. Wah, bagus ya. Tuh, kalau sudah berarti Bu Tenri saatnya pamit undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak terasa ternyata sudah saatnya Bu Tenri harus memberikan kesempatan kalian untuk belajar secara mandiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.